yang benar merupakan 3 orang, yaitu yang pertama saya Yamanka Santi, Prodi PGSD, NIM 191088444. Selanjutnya yaitu saya Dimas Saiful Rizal dari Prodi PGSD, NIM 19108840039. Selanjutnya yaitu Hai, nama saya Muhammad Janat Akbar dari Prodi PGSD, NIM 191088448. Selanjutnya, untuk memenuhi mata kuliah strategi belajar dari dosen Bu Eva, kita memenuhi tugas membuat video. Video ini berisi tentang 10 model pembelajaran yang cocok diterapkan untuk kurikulum 2013. Kalian penasaran kan isinya bagaimana? Silakan cek. pada kali ini kita akan membahas model-model pembelajaran yang berhubungan dengan kurikulum 2013. Yaitu yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Pada hakikatnya, belajar kooperatif itu harus mengenal dengan belajar kolaboratif dulu. Dengan mengenali belajar kolaboratif dulu, kita akan tahu apa itu pembelajaran kooperatif. Belajar kolaboratif adalah suatu cara belajar antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang sama dan adanya ketergantungan satu sama lainnya. Dalam belajar kolaboratif, pelajar dapat mengembangkan suatu pengetahuan bersama maupun pengetahuan individu. Dan adapun belajar kooperatif itu juga merupakan suatu cara belajar bekerja sama. Namun para anggota belum tentu mempunyai tujuan yang sama. Jadi bersama-sama tapi belum tentu menyelesaikan suatu hasil yang sama. Tetapi di antara pelajar satu sama lainnya itu hanya sebatas saling membantu saja. Jadi pembelajaran kolaboratif dengan pembelajaran kooperatif itu berbeda. Kolaboratif itu berarti yang kelompok. Perbedaannya yaitu kalau kooperatif itu memiliki beragam model, beragam tugas, tapi dikerjakan bersama-sama. Kalau berkelompok itu dikerjakan bersama-sama, hasilnya itu juga sama. Adik-adik, jadi setelah saya sampaikan, sekarang adik-adik mengerjakan tugas. Kerjakan secara bersama-sama ya. Ini menggambar bangun datang. Yang digambar terserah dulu ya, terserah. Yang penting kedua-duanya bisa saling berdiskusi. Ya, benar. di sini ada sepanjang kalau pendek. Model pembelajaran atau matematika realistik. Model pembelajaran matematika realistik ialah suatu pendekatan pengajaran yang bertitik tolak pada hal-hal yang real bagi siswa, baik secara individual maupun dengan kelompok. Karena di dalam kurikulum 2013 ini, siswa ditekankan untuk aktif dalam belajar, dalam berinovasi juga, dan menciptakan sesuatu dan lain-lain. Upaya untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika ini dilakukan dengan memanfaatkan realisme
panjang menuju angka 12. Yang kecil apa yang besar, Bu? jarum panjang yang ini. Oh, yang besar ya. Kalau jarum pendeknya yang di bawahnya. Ya. Kan menunjukkan angka 12. Berarti jam 12. pinter. Kalau ini, kalau setiap melangkah satu, berarti setelah waktunya 5 menit. 5 menit. Jadi ini dibaca jam 12 lebih 5 menit. betul. Coba Ibu kasih pertanyaan lagi. Kalau ini 1, 2, 3 berarti jadi pukul 12 lebih 15. Melakukan aktivitas kan anak-anak membutuhkan ini jam berapa? Ini waktunya pagi, siang, atau sore atau malam. Jadi jam ini menunjukkan waktu. Kita kan nggak tahu, kadang kita berbagian. Kita nggak tahu ini udah jam berapa. Bisa melihat jam. Berarti untuk mengatur aktivitas kita pakai jam. Ya, jadi kita nggak terlalu Menggebu-gebu ya, Bu? kalau nggak malah gitu loh aktivitasnya kan bisa melakukan aktivitas lain dengan dibatasi dengan kita tahu waktunya jam bagi waktu bener kamu. Adapun konsep pembelajaran selanjutnya adalah konsep pembelajaran konstekstual, yaitu adalah apa sih yang dimaksud model pembelajaran dalam konsep konstekstual, yaitu adalah konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyatanya siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupannya mereka sehari-hari dalam masyarakat maupun dalam suatu kegiatan dalam suatu keluarga, yaitu disebut antara lain juga dikaitkan juga menghubungkan antara pembelajaran akademik dengan isi kehidupan sehari-hari. Pada intinya model pembelajaran ini pembelajaran konstekstual sebagai model sebagai suatu model yang memberikan fasilitas kepada siswa yang lebih bersifat konkret dalam kehidupannya sehari-hari. Salah. Dan pada intinya pembelajaran kontekstual sebagai suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dalam kehidupannya sehari-hari. Melalui keterlibatannya aktivitas siswa dalam mencoba melakukan dan mengalami sendiri. Dengan demikian, pembelajaran tidak sekedar dilihat dari sisi produk, akan tetapi yang terpenting adalah proses dan pengalaman yang dimiliki siswa tersebut. Kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan yaitu tentang dasar-dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dasar-dasar negara kita itu yaitu adalah Pancasila, yaitu yang dilambangkan dengan burung Garuda yang membawa yang dirantaikan dengan ini tameng yang berisikan yang pertama bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon, yang keempat kepala banteng, yang kelima adalah gandum, kapas dan padi dan kapas. Pada sila yang pertama, apa itu sila yang pertama? bintang. Apa lambangnya? Lambangnya bintang. Sila yang pertama itu dilambangkan dengan bintang. Sila pertama yang berbunyi Apa ya? Yang berbunyi Saya Pak. apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang pertama yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Sila yang kedua adalah rantai. Rantai apa bunyinya? Sila yang kedua Kemanusiaan yang adil
kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rangga. Yang ketiga adalah pohon beringin. Banteng Pak. pohon beringin dulu, pohon beringin baru banteng. Pohon beringin bunyinya gimana? Apa ya? Persatuan Indonesia. Salah, nggak salah lagi, benar. Jadi Persatuan Indonesia. Jadi sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia dilambangkan dengan Pohon beringin. Lanjut ke sila keempat. Sila keempat yaitu dilambangkan dengan kepala yang berbunyi. Siapa yang tahu? Kerakyatan Ya. Dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, Dalam permusyawaratan dan yang keadilan. dilambangkan dengan Banteng. banteng. Lanjut ke sila kelima yaitu padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba sekarang langsung lanjut ke pertanyaan ya. Coba Bang Dimas, Mas Dimas, Dimas, gimana bunyi sila kelima? Sila kelima. Lambangnya gandum ya Tuan Pak. Oh, padi kan? Padi, kenapa? Iya, bunyinya gimana ayo? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar, 100. Terus sila yang ketiga mana coba? Biar. Pohon beringin. Iya, benar. Bunyinya gimana? Persatuan Indonesia. Siap, benar. Pada model pembelajaran selanjutnya yaitu adalah model pakem. Model pakem apa sih? Model pakem adalah singkatannya adalah partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi yang dimaksud dengan pakem adalah model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah dicapai. Jadi dengan pelaksanaan pembelajaran pakem ini, guru diharapkan berkembangnya berbagai macam inovasi kegiatan pembelajaran untuk mencapai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang aktif, inovatif, partisipatif, dan menyenangkan. Guru dituntut untuk dapat mengajak siswa untuk melakukan kegiatan. Jadi bukan siswa saja yang dituntut, jadi guru juga dituntut juga untuk dapat mengajak siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat melibatkan siswa melalui aktif, kreatif, dan menyenangkan, yang pada akhirnya membuat siswa dapat menciptakan sebuah karya, gagasan, ide, dan pendapat atas hasil pencapaiannya, dan bukan dari usaha dari seorang guru. Jadi seorang siswa dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam kehidupan yang menyenangkan. Selamat pagi. Bagaimana, sehat kan semuanya? Alhamdulillah. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang lingkungan hidup. Ekosistem lingkungan. Yang pertama, lingkungan. Anak-anak pasti bosan kan belajar di kelas terus. Sekarang Bapak akan mengajak kalian keluar. Tapi keluar kita bukan main, tapi satu tugas kita yaitu mengamati lingkungan sekitar kita. Apa sih yang kalian amati? Kalian tulis di sini apa masalahnya? Kalian tulis di sini. Terus habis itu bagaimana? Terus apa sih cara kalian untuk menjaga lingkungan di sekolah kita tetap terjaga? Oke, paham? Ditulis. Oke, apa tugas kalian? Apa yang kalian lakukan? Kalian tulis semuanya. Oke, sekarang kita keluar bersama. Yuk. Ayo dirapikan ini. Termasuk kepedulian terhadap lingkungan. Oke, sampah-sampahnya.
Kata Iwan. Oh. Oh, ini nih sampahnya diambil dulu nih sampahnya. Ya. Ini termasuk di sekolah kita. Nah, ini mas tempat sampah. Nah, Itu siapa ya? ya. Terus apa lagi coba? Tongnya Pak, tong mata. Ya, dirapikan. Siap, boleh ini ada deh. Ya, siap. Cat. Ini. Tulisannya nggak tempel nih. Pak, saya buat slogan ya. Oke. Itu dibuat Pak Dewi. Ora. Agar nggak buang sampah sembarangan. Slogan. Ini Dimas, kamu tempel. Masa biar orang-orang nggak buang sampah sembarangan. Nempel. Lang. Ini. Pas ini ya tetok nempel ngono ae. Oh, siap. Wes. Selanjutnya yaitu model pembelajaran langsung. Sebelum mengenal lebih jauh tentang apa itu model pembelajaran langsung, kita harus tahu apa itu pembelajaran langsung. Adik-adik ada yang tahu? Metode model pembelajaran langsung yaitu model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan edukatif. Nah, maka dari itu biar mudah dalam menguasai konsep-konsep. Maka dari itu biar si murid itu mudah dalam menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya. Guru itu seyogyanya harus menggunakan berbagai media, entah itu dari diputarkan film, diputarkan proyektor, ya, lalu entah itu papan tulis dan sebagainya. Yang penting itu mudah untuk menangkap dalam apa yang disampaikannya. Nah, pada kali ini materi kita yaitu mengenal bangun datar. Yang pertama yaitu lingkaran dulu. Ya, lingkaran bentuknya seperti ini. Ada itu bentuknya seperti ini, mempunyai titik pusat di tengah. Ya. Contohnya jam. Terus apa lagi? Jurnal. Wow. Yang terakhir yaitu bangun datar berbentuk segitiga. Segitiga itu sisinya ada 3, ukurannya itu sama. Tapi macamnya segitiga itu ada banyak ya, ada yang beda-beda ya. Tapi adik-adik belum sampai ke materi ke situ ya. Selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis masalah, yaitu merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga dapat merangsang siswa untuk semangat dalam belajar. Karena dengan semangat orang itu semakin pintar, siswa itu semakin pintar, semakin bekerja keras. Nah, karena pembelajaran berbasis masalah ini dapat memberikan kesempatan bagi siswa lewat berbagai masalah-masalah ilmiahnya, dan diharapkan
para siswa itu dapat memecahkan berbagai masalah yang dialaminya, dapat memiliki cara belajar sesuai vision sendiri, dan siswa itu dapat memiliki kecakapan berpartisipasi dengan tim atau kelompoknya. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi kependudukan dan lingkungan. Adik-adik, ada yang tahu ini gambar apa? Sampah. Sampah. Pak. Oh iya, benar. Ini adalah sampah menumpuk. Ih, kotor. Kotor ya. Adik-adik, selanjutnya coba adik-adik tulis apa penyebab sampah menumpuk ini. Penyebabnya apa? Ya, ditulis ya. Adik-adik tulis dan sampaikan pendapat Anda ya. Lalu selanjutnya itu apa akibatnya jika sampah itu menumpuk terlalu banyak? Ya. Adik-adik analisis sesuai kata-kata adik sendiri. Setelah kita melihat sampah seperti ini yang menumpuk, lalu bagaimana cara adik-adik untuk menanggulanginya? Oh, agar sampah tidak menumpuk ya, Pak? Ya, agar sampah itu tidak menumpuk. Bagaimana cara menanggulanginya? Cukup tiga saja ya. Yang pertama, tugas yang pertama itu apa penyebab sampah menumpuk, ya. Yang kedua, apa akibatnya sampah menumpuk terlalu banyak. Lalu yang terakhir, bagaimana cara menanggulangi sampah yang menumpuk, ya. Adik-adik sudah selesai? Sudah. Adik-adik coba adik-adik sampaikan ya apa penyebabnya sampah menumpuk dari Lia, ayo. Menurut saya ya, Pak, penyebab sampah menumpuk itu karena warga di sekitar itu malas dan suka membuang sampah sembarangan. Ya, betul. Terus akibat sampah menumpuk bisa menyebabkan banjir karena sampah itu menumpuk di selokan, Pak. Jadi airnya meluap. Ya, pintar. Lalu selanjutnya yang terakhir, Upaya menurut saya itu kita harusnya membuang sampah pada tempatnya di tempat sampah atau membakar sampah tersebut. Kalau sampah itu tidak bisa didaur ulang. ya bagus, pintar. Lalu Jonata, apa penyebab sampah menumpuk terlalu banyak? Kalau penyebabnya dari saya yaitu kurangnya penyediaan pemerintah itu terhadap tempat pembuangan sampah terakhir. Ya, masuk akal juga. Yes, yang akibatnya yaitu masyarakat akan mengalami penyakit demam berdarah karena tumpukan sampah tersebut. Ya, betul. Terus yang ketiga yaitu adalah cara menanggulanginya, yaitu harus masyarakat sekitar mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya tersebut. Ya, betul. Jadi sampah menumpuk ini bila ada di lingkungan kita itu sangat mengganggu sekali pada kita semuanya. Ya. Selanjutnya yaitu problem solving. Artinya pemecahan masalah. Problem solving dalam perspektif memuat dua hal, yaitu soal menantang pikiran atau challenge. Yang kedua, soal tersebut tidak otomatis diketahui cara penyelesaiannya, yaitu non-rutin. Menurut Polya, dalam Hujono tahun 2013 ayat
150 terdapat dua macam masalah. Masalah untuk menemukan dapat teoritis atau praktis, abstrak atau konkret, termasuk teka-teki. Nah, Masalah untuk menemukan dapat teoritis atau praktis, abstrak atau konkret. Oh, konkret. konkret. Ya Allah, konkret. Masalah untuk menemukan dapat teoritis Menurut Polya, dalam Bujono tahun 2013 ayat 150 terdapat dua macam masalah, yaitu 1. Masalah untuk menemukan dapat teoritis atau praktis, abstrak atau konkret, termasuk teka-teki. Yang kedua, masalah untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan itu benar atau salah, atau tidak kedua-duanya. 4 langkah yang harus dilakukan oleh pendidik, yaitu 1. Memahami masalah, 2. Merencanakan penyelesaian, yang ketiga menyelesaikan masalah sesuai rencana, yang keempat memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian itu. Ya aku ketoknya lantai menyampaikan materi tentang persamaan pada tadi. Kan persamaan pada kan ada banyak metode, salah satunya metode eliminasi. Di sini ibu akan mengajak kalian berpikir secara kritis. Gimana cara menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari menggunakan metode eliminasi. Bentar, tulis. Dan 3 kilo jeruk Rp79.000, sedangkan harga 3 kilo apel dan 2 kilo jeruk Rp49. Berapa harga 1 kilo apel? Bagaimana anak menyelesaikan soal ini? Coba. Bingung, Bu. Jangan bingung dulu. Di sini ibu umpamakan X itu apel Ya. dan Y buah jeruk. Gimana? Ya Bu, paham Bu. Jadi kalau 5 apel jadi ditulis 5 oh, Oh, 5 dan jadi kan ini 6 kurang 5 kan habis Y-nya tinggal 10 158 dikurangi 147 berapa? 11. Berarti 11.000. Jadi harga 1 kilo apel sama dengan 11.000. Yes. Problem terbuka OE open ended. Pembelajaran dengan problem atau masalah terbuka artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara atau flexibility, dan solusi juga bisa beragam atau multi jawab. Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan ide, kreativitas, kognitif tinggi, kritis, komunikasi interaksi, seri keterbukaan, dan sosialisasi. Di sini, siswa dituntut untuk berimprovisasi, mengembangkan metode. Cara pendekatannya bervariasi dalam memperoleh jawaban. Jawaban siswa ini harus bisa beragam. Selanjutnya, siswa juga diminta untuk menjelaskan proses mencapai jawaban tersebut. Jadi yang diutamakan di problem terbuka ini bukan hasilnya, tetapi proses siswa itu mendapatkan jawabannya. Dengan demikian, model pembelajaran ini lebih mementingkan proses daripada produk atau hasil
yang akan membentuk pola pikir siswa tersebut. Minggu kemarin saya membahas makhluk hidup dan ekosistem. Kan adik-adik makhluk hidup kan sudah jelas kan? Ya. Sekarang ekosistem. Ekosistem itu ada 3, ekosistem di laut, udara, darat. Coba sebutkan ekosistem darat itu apa? Ekosistem udara. Mendebur. Itu awan. Bukan. Ekosistem udara itu kayak burung, tempatnya burung. Oh, ya. Kalau ekosistem laut kan ada sudah Ya. tahu kalau di laut, di Ya, pantai. Nah, di sini ibu habis membaca berita di koran. Ibu menemukan masalah, hal ibu khawatir untuk kedepannya bagaimana. Masalah yang ibu temukan yaitu kan maraknya kapal maling atau kapal asing, nelayan asing masuk di laut Indonesia. Karena dengan hal tersebut negara kita itu mengalami penurunan hasil tangkap ikan. Bagaimana menurut adik-adik tanggapannya? Ayo coba pikirkan. Tembak aja, Bu. Hah? Ditembak apanya? Kapalnya, Bu. Tenggelamkan, Bu. Itu pendapat Dimas. Bagaimana pendapat Jonathan? Kalau gitu kasihan ekosistemnya laut dong. Ekosistem laut kan akan hancur. Oh, Harusnya mencemari. diganti lagi, harusnya diganti lagi. Kalau gimana? Tapi kalau nggak tenggelamkan semena-mena, Bu. Kesini terus. Oh iya, betul juga. Nggak menimbulkan efek jerah. Ditenggelamkan, ekosistem laut akan tercemar, akan rusak. Oh, terutama terumbu karang. Iya. Terangkat juga. Iya, Bu. Lalu bagaimana, Bu? Iya, Bu. Oh iya. Sebaiknya Menteri Kelautan dan Perikanan sekarang itu mengatasinya, memberikan kebijakan dan memikirkan baik-baik. Kan ada pro dan kontranya juga. Pro-nya itu kalau nggak ditenggelamkan, negara asing semakin menjadi-jadi, semakin marak ke sini dan nggak menimbulkan efek jerah. Sedangkan kalau dilakukan dengan kebijakan menenggelamkan kapal tersebut akan merusak ekosistem laut dan mencemari lingkungan. Di sini sebaiknya pemerintah harus efektif dan memperhatikan pro dan kontra itu agar tidak salah ambil keputusan. Ya, pada model pembelajaran selanjutnya yaitu adalah model pembelajaran problem posing. Nah, jadi problem posing itu mempunyai arti yang pertama itu perumusan soal dengan bahasa yang baku. Yang kedua memiliki arti juga perumusan soal yang berkaitan dengan syarat-syarat pada soal yang dipecahkan dalam rangka mencari alternatif pemecahan suatu masalah tersebut. Terus yang ketiga yaitu adalah perumusan soal dari suatu situasi yang tersedia baik sebelum, setelah maupun dalam perumusan soal tersebut. Jadi menurut bahasa problem itu adalah artinya masalah, posing itu diambil dari kata pose yang artinya mengajukan. Jadi artinya dari keseluruhan problem posing adalah Jadi pembelajaran pada model posing problem posing itu memiliki arti yaitu adalah pembelajaran yang dimana siswa diminta untuk mengajukan masalah atau soal berdasarkan situasi tertentu. Dan pada intinya dapat disimpulkan bahwasannya model pembelajaran problem posing ini adalah model pembelajaran yang mewajibkan siswa belajar melalui pengajuan soal dan pengerjaan soal secara mandiri tanpa bantuan seorang guru. Udah paham dengan dasar-dasar
Republik Indonesia? Sudah. Nah, kalau sudah paham, sekarang Bapak kasih tugas buat kalian. Sekarang bikin satu pertanyaan. Ayo, satu pertanyaan saja. Apa ya, Pak? Yang berhubungan dengan Pancasila. Yang berhubungan dengan Pancasila. Pak, saya Apa? Iya. bertanya, menurut saya bagaimana penerapan sila pertama yang ketuhanan yang Maha Esa Pak di kehidupan sehari-hari? Saya masih agak bingung. Oh iya, satu. Ya. Sekarang kalian jawab di kertas. Nanti kalau udah, saya kasih waktu 2 menit, kalau udah baru saya tanya. Pak, Satu. saya yang bertanya, saya yang menjawab. Iya, konsepnya seperti itu. Ayo. Ya, selesai. Ya, dari kamu dulu, Dimas. Bagaimana? Masih planning dulu, Pak. Oke, kamu ya? Kan ini menyangkut tentang Tuhan. Iya, Pak. benar. Menurut saya sih kita harus rajin beribadah untuk mendekatkan kepada Tuhan. Bisa jadi. Yang mendekati lagi coba Dimas. Ada lagi? Jadi nggak harus beda saja ya, Pak ya. Masih nggak harus ke masjid terus ya, Pak ya. Iya. Lalu apa? Jadi kita juga nggak bisa, kamu jawab dulu. Harus bagaimana? Ya, kita harus melakukan hal-hal yang baik, gak melanggar tentang Oh, iya, iya. melanggar jiwa kemuliaan. Berarti kita itu jika berbuat baik berarti itu termasuk perintah dari Tuhan ya, Pak ya. Iya, itu juga termasuk. Jadi bukan beribadah saja yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga kita tidak membedakan agama. Yang berbeda agama kita nggak saling membedakan. Yang kedua itu kita saling menghargai satu sama lain. Itu juga salah satu dari penerapan dari sila pertama. Toleransi. Toleransi, saling toleransi. Gitu. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman yang berbeda agama ya, Pak. Iya, seperti itu contoh. Oke, pada model pembelajaran selanjutnya yaitu adalah model pembelajaran berbasis web atau berbasis e-learning. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua pelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet, dan selama proses pelajaran itu dirasakan oleh siswa, terjadi oleh yang mengikutinya, jadi terjadi oleh siswa tersebut, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran yang berbasis web atau e-learning. Dan kegiatan belajar dapat dengan mudah dilakukan oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja, dirasakan aman oleh peserta didik tersebut. Batas ruang dan jarak dan waktu tidak lagi menjadi masalah yang rumit untuk dipecahkan. Tetapi monitoring proses dalam pembelajaran berbasis web tersebut lebih sulit daripada di ruang kelas. Karena proses ini menyediakan bahan belajar online tidak cukup diperlukan sebuah desain instruksional. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang noun, yaitu kata benda. Di sini Ibu akan menyampaikan, kita mempelajarinya di sini kata benda-benda di sekitar sekolah dulu, nggak usah jauh-jauh ya. Di sini Ibu akan memberikan soal kalian bahasa Inggris. Coba dikerjakan, cek benar. Iya. Diamati dulu ya. Kan sekarang eranya sudah modern. Adik-adik nggak perlu mencari kamus. Boleh sih menggunakan kamus, tapi kan di era sekarang ini lebih modern. Kita harus bisa menggunakan teknologi atau sarana-prasarana teknologi yang lebih modern. Jadi sumbernya tidak hanya di buku saja, kita bisa memanfaatkan teknologi. Misalnya saja tab, HP, komputer. Jadi fungsi HP tidak digunakan untuk bermain game saja loh adik-adik. Kenapa, Bu? ML-an, ayo.
kasihan orang tua kalian kalau HP gunakan sia-sia. Jadi adik-adik saya beri tugas bisa mencarinya di internet, mencari arti terjemahannya dan mencari kosakata bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris. Ayo dikeluarkan. Kalau ada yang bawa nggak apa-apa. Berarti buat nyarinya aja tuh Bu. Iya, jangan bermain game. Sampai ketahuan tak cewek, ayo. Iya Bu. Nomor 1, bagi pun dibaca apa itu? Bak. B. Oh, baik. Baca sama baca sama tulisan beda Bu ya. Lalu beda. Bak. B. Bek.